Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimanakah hukumnya perempuan yang sedang haid ziarah kubur? Saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimanakah wanita yang sedang haid melakukan ziarah kubur? Kira-kira ini dibenarkan atau tidak? Sebelum saya melanjutkan kaitan dengan masalah haid, terlebih dahulu saya menjelaskan hukumnya ziarah kubur secara umum baik laki-laki perempuan itu bagaimana, dan nanti khusus pada perempuan baru nanti saya singgung tentang masalah haid. Dijelaskan di beberapa kitab bahwasanya pada awalnya Nabi itu melarang ziarah kubur. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Dijelaskan di beberapa hadis, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi setelah itu hadis yang berikutnya, fazuruha, maka ziarahlah. Kenapa pada waktu itu Nabi kok melarang ziarah kubur? Dikarenakan seseorang yang ziarah kubur itu banyak yang salah faham, menyebabkan khususnya perempuan lijaz'ihinna, mereka tidak sabar, apalagi yang mati keluarganya. Mereka nangis dengan suara yang keras karena hati mereka masih belum menerima. Tapi karena setelah itu Islam di kemudian hari ini sudah kuat, masyarakat sudah banyak faham dan tahu tentang hikmahnya ziarah kubur. Ziarah kubur itu hikmahnya adalah tadzkiril maut, dengan tujuan mengingat mati, dengan tujuan biar sadar bahwasanya hidup di dunia itu sementara, maka akan menjalani kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Dan tarqiqin lil qulub, bisa melemburkan hati dengan adanya ziarah kubur. Karena ada beberapa hikmah ini, akhirnya Nabi merintahnya fazuruha. Ini dalam usul fikih namanya nusakh. Jadi yang kedua ini, yang terakhir yang fazuruha ini menusakh atau menghapus yang sebelumnya. Oleh karena itu hukum yang berlaku fazuruha, Nabi memerintah kita untuk ziarah kubur. Adapun yang sebelumnya larangan itu tidak berlaku. Nah, terus selanjutnya untuk ziarah kubur bagi laki-laki, kan tadi sudah jelas masalah hadisnya ziarah kubur. Dan ini ada hadis tambahan, satu ketika Sayyidah Aisyah. Ini ada hadis tambahan. Jadi dijelaskan oleh Abdullah bin Malik radhiyallahu anhu, anna Aisyah aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Suatu hari, kata sahabat Abdullah, aku bertemu dengan Sayyidah Aisyah pulang dari pemakaman. Fakultu laha ya ummal mu'minin, maka saya sampaikan kepada beliau, Sayyidah Aisyah, wahai ummal mu'minin, min aina aqbaltih, jenengan dari mana? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar, saya datang dari makam atau kuburan saudaraku yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Fakultuh, maka sahabat Abdullah berkata, laha, pada Sayyidah Aisyah, alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur, akankah atau apakah
baginda Nabi sudah melarang kita untuk ziarah kubur? Qalat, beliau Sayyidah Aisyah menjawab, nah, ia melarang, cuman karena qad naha summa umirah bi ziyaratiha. Pada awalnya beliau melarang, cuman setelah itu beliau memerintahnya. Sebagaimana saya jelaskan tadi, yang kedua ini yaitu perintah menusah atau menghapus, yang pertama itu larangan. Nah, itu secara umum tentang masyru'iyati ziyaratil kubur, bahwasanya ziarah kubur itu sangat dianjurkan. Nah, sekarang perincian untuk kaum laki-laki. Dijelaskan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin syarah Riyadhus Shalihin, wa tafaqal ulama ala annaha mandubatun lirijal. Ulama sepakat bahwasanya ziarah kubur itu dianjurkan bagi laki-laki, khosotan, khususnya ziarah kubur li adai haqqi nahwil walid wa sadiqin. Khususnya dia ziarah kubur pada makam orang tuanya, makam keluarganya, makam temannya. Kenapa kok sangat dianjurkan untuk laki-laki? Lima fiha min tadhkirin bil akhirah wa tarkikin lil qulub bi dzikril mauti wa ahwalihi. Dikarenakan dengan ziarah kubur orang itu akan cepat mengingat mati. Dia sadar bahwasanya di dunia ini tidak selamanya, dan juga dengan sebab ziarah kubur dia akan menyebabkan hatinya lembut. Nah, sekarang untuk kaum wanita, wa amman nisa, untuk perempuan, fatukrahu lahunna ziyarah. Ziarah kubur itu pada awalnya makruh bagi perempuan. Kenapa kok makruh? Dikarenakan ada sebuah larangan, lijaz'ihinna, wanita itu tidak sabar, gampang menangis dengan suara yang keras, dan tidak mau menerima tentang takdir ilahi. Itu dulu masih awal-awal seperti itu. Terus cuman untuk kaum wanita ini ada kalanya haram. Ziarah kubur itu haram kalau memang ini waqad tahrumu idza taronat bi ziyaratuhunna bi mahzurin syar'iyyin kama idza khasyat al fitnah aw rafa'na bil buka. Terus kalau memang di sana ada dikhawatirkan terjadi fitnah, dia sendirian umpamanya, dia sendirian dan dikhawatirkan dia akan main dengan laki-laki atau dia sempat mujalasah berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya sampai berduaan umpamanya, ini sangat tidak dibenarkan. Akan tetapi waqad tubahu lahunna azyarah idza qarubal masab fi walam yakun sama mahdzurun syar'iyyin. Nah, di sini akan tetapi bagi kaum perempuan itu bisa jadi hukumnya mubah kalau memang di sana tidak terjadi fitnah, tidak ada larangan-larangan secara syar'i seperti tadi. Larangan antara lain ada sebuah khulwah umpamanya, maka ini tidak menjadi masalah. Malah selanjutnya dijelaskan dalam kitab Syarah Bahjah, fayundabu lahunna ziyaratuhu wa yanbaghi kama qala Ibnu Rif'ah al-Qamali an yakuna sa'iru kubur awliya wal anbiya. Jadi bisa jadi bagi perempuan itu dianjurkan ziarah kubur kalau memang dia ziarah ke makam para nabi, makam para wali, ulama sholihin. Ini hukumnya sunnah. Jadi tadi pertama makruh, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, malah sunnah. Makruh itu hukum awalnya karena dikhawatirkan. Terus haram itu kalau memang sudah jelas ada fitnah, ada larangan-larangan syar'i. Yang mubah tidak ada mahdzur syar'i, akan tetapi bukan makam keluarganya, bukan makam nabi umpamanya. Yang sunnah dijamin aman dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, tidak terjadi khulwah, ikhtilat dan yang lainnya,
dan di sana termasuk ziarah ke makamnya para nabi, para wali, ulama dan sholihin, maka itu hukumnya sunnah. Terus selanjutnya kaitan dengan waktu haid. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang diharamkan bagi wanita haid. Sebagaimana yang sudah jelas, antara lain ma yahrumu bil haidi as-shalah. Yang diharamkan bagi wanita haid itu sholat. Entah sholat sunnah, sholat fardhu, sholat sunnah mutlak, muakkad dan yang lainnya umpamanya. Selanjutnya qiraatul Quran wa masul mushaf wa hamluhu, yaitu membaca Al-Quran, terus menyentuh Al-Quran dan membawanya, terus berdiam di masjid umpamanya, dan yang lainnya sebagaimana sudah maklum. Ini yang diharamkan bagi wanita yang haid. Nah sekarang masalahnya dari pertanyaan yang ada itu, wanita yang haid ziarah kubur sekarang banyak terjadi. Banyak yang tidak mau, alasan karena haid. Bagaimana? Jadi jawabannya dari beberapa yang saya jelaskan di atas. Bagi wanita yang haid tetap sunnah untuk ziarah kubur kalau memang itu kuburnya para nabi, para wali, ulama, sholihin. Adapun kaitan dengan bacaan-bacaan, mungkin ada di sana ada bacaan al-ikhlasnya. Bagaimana? Maka apa yang dia baca jangan sampai diniati membaca Al-Quran, tapi harus diniati berzikir. Saya ulangi lagi, apa yang dia baca jangan sampai diniati membaca Al-Quran, tapi diniati berzikir. Di sini ada wa tahrumu qiraatul Quran ala nahwi junubin biqasdil qiraah. Bagi orang junub dan haid dan yang lainnya, ini hukumnya haram membaca Al-Quran biqasdil qiraah, dengan tujuan qasdil qiraah, lam au ghairiha walau au ghairiha. Juga tidak boleh biqasdil qiraah dengan tujuan zikir umpamanya. Tapi la alal itlaq, kalau dia memutlakkan bahkan dia niat zikir, maka ini tidak menjadi masalah. Jadi saya ulangi lagi, bagi wanita haid ziarah kubur itu tetap dianjurkan kalau memang pertama itu makamnya para nabi, makamnya para wali, ulama, sholihin, dan makam keluarganya, makam orang tuanya, ini tidak apa-apa. Adapun masalah bacaan, apa yang dia baca jangan sampai biqasdil qiraah, jangan sampai dengan tujuan membaca Al-Quran, akan tetapi dengan tujuan membaca zikir. Karena tidak ada bedanya haid maupun yang tidak, tetap hukumnya sama seperti di atas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit dan sebentar, semoga manfaat dan barokah. Bila kurang jelas silakan ditanyakan di channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.